Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semakin baik kan? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Tuti kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan huruf kapital bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, yuk bersama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 7 macam penggunaan huruf kapital. Kali ini kita akan melanjutkan penggunaan huruf kapital yang lain. Perlu kalian perhatikan, penggunaan huruf kapital di sini butuh diambil dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, anak-anak simak baik-baik ya. Oke. Penggunaan huruf kapital yang ke-8 ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Bagaimana contohnya? Kalian perhatikan. Contoh yang pertama ada tahun Hijriyah. Ya, Hijriyah ini nama tahun, maka diawali huruf kapital. Misalnya lagi ada tahun Masehi, ya, Masehi nama tahun menggunakan huruf kapital awalnya. Nama bulan, contoh di sini ada bulan Januari. J-nya ya. J pada kata Januari di sini menggunakan huruf kapital. Bulan Maulid. Nah, Maulid di sini nama bulan juga, M-nya menggunakan huruf kapital. Hari Lebaran, nah, di sini ya. Ini nama hari raya ya anak-anak, L-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian ini hari Senin ya, nama hari, S di sini menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan 5 contoh ini ya, di sini kata tahun, bulan, hari ini tetap menggunakan huruf kecil ya awalnya. Yang menggunakan awal huruf kapital adalah nama tahunnya, nama bulannya, dan nama harinya. Oke, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan untuk penggunaan huruf kapital yang lain, yaitu selain tadi ada nama hari anak-anak, ternyata huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Kalau tadi ada nama hari raya, ini ada nama peristiwa sejarah. Contoh, yang perhatikan ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Ini setiap kata diawali dengan huruf kapital. Konferensi meja bundar, setiap kata juga diawali dengan huruf kapital. Perang Dunia II juga diawali dengan huruf kapital. Yang perlu diperhatikan di sini ya, ada pengecualian. Catatan yang pertama, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi bukan nama peristiwa sejarah ya, bukan nama peristiwa sejarah, tetapi di sini menjadi kata kerja. Contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini kata kerja, bukan nama peristiwa sejarah. Maka proklamasi di sini
tetap menggunakan huruf kecil untuk penulisannya. Oke, itu catatan yang pertama. Nah, anak-anak, kita lanjutkan untuk penggunaan huruf kapital yang ke-9. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi atau biasa kita sebut dengan nama tempat, berbagai macam nama tempat. Nah, bagaimana contohnya? Nama tempat ini ada banyak sekali anak-anak ya. Ada nama pulau, ada nama bukit, ada nama jalan, ada nama sungai, ada nama gang ya. Ada nama gunung, ada nama samudra, ada nama desa, kecamatan, kabupaten, kota. Nah, itu semua termasuk dalam nama geografi. Ada dataran tinggi, ada selat, gitu nggih. Ada terusan, ada teluk, ada pulau tadi sudah ya, ada lembah gitu. Ya, itu termasuk dalam nama geografi. Penulisannya di sini anak-anak, jika ada nama khususnya, jadi ini ya, Pulau Seribu, ada nama pulaunya 1000. Maka di sini nama pulau di sini, kata pulau di sini diawali huruf kapital, nama pulaunya juga diawali huruf kapital. Pulau Seribu, mengikuti ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua, Bukit Barisan. Ini nama bukitnya ya. Ini geografinya ya, nama geografinya Bukit Barisan. Ada namanya maka menggunakan atau diawali huruf kapital. Contoh ketiga, Jalan Durian. Nah, di sini juga nama jalannya anak-anak, Jalan Durian. Sungai Musi ya. Contoh yang kelima ada Gang Kelinci. Nah, kalian perhatikan di sini ada nama geografinya, nama khususnya Seribu, Barisan, Durian, Musi, Kelinci, dan di sini ada nama geografinya anak-anak ya. Nah, jika di belakang nama geografi ini ada nama jenisnya ya, nama khususnya, maka ikut ditulis atau diawali dengan huruf kapital. Pulau Seribu ya. Di sini pulaunya juga ditulis dengan huruf kapital ya, diawali dengan huruf kapital. Oke, seperti itu. Kalian perhatikan ada beberapa catatan. Nah, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya berenang di danau. Danau di sini adalah nama geografi, tetapi di sini tidak diikuti dengan nama danau apa, ya. Nama diri itu yang dimaksudkan adalah nama danaunya danau apa. Maka danau di sini D ya, anak-anak, danau huruf D-nya tetap menggunakan huruf kecil. Oke, begitu ya. Jadi misalnya ini contohnya, ada contoh seperti ini, nanti berbeda penulisannya. Berenang di Danau Toba. Nah, Danau Toba misalnya ada Danau Toba, itu ada nama dirinya, maka danau di situ huruf D-nya menggunakan huruf kapital. Tapi contoh di sini D di sini ya, danau di sini tidak ada nama dirinya, tidak ada nama danaunya, maka ditulis dengan huruf kecil. Ini berlaku untuk nama geografi yang lain juga ya. Ada nama gunung, nama samudra, nama sungai ya, dan lain sebagainya yang tidak diikuti nama diri, tidak menggunakan atau tidak diawali dengan huruf kapital. Oke, itu anak-anak ya, untuk diperhatikan. Catatan berikutnya, nah ini ternyata ada juga, perhatikan, berikut ini tidak termasuk nama geografi, tetapi nama jenis, maka penulisannya menggunakan huruf kecil ya. Apa yang dimaksud nama jenis? Nama jenis artinya nama benda, bisa jadi itu nama buah ya. Jadi bukan nama geografi, walaupun bunyinya sama. Contoh, jeruk Bali.
Bali di situ bukan Bali daerah Bali anak-anak, tetapi nama satu jenis jeruk, ya, jeruk Bali. Penulisannya menggunakan atau diawali dengan huruf kecil. Kemudian ada contoh kacang Bogor. Bogor di situ anak-anak, walaupun itu nama kota, ya, sama seperti nama kota, tetapi yang dimaksud di situ Bogor itu bukan Bogor kota, ya, tetapi nama salah satu jenis kacang. Maka penulisannya menggunakan huruf kecil. Demikian juga untuk gula Jawa. Jawa di situ bukan nama geografi, bukan Jawa, ya. Jawa nama geografi bukan nama daerah di situ, tapi satu jenis makanan, gula Jawa, ya. Begitu juga dengan petai Cina. Nah, petai Cina di situ, maaf, Cina di situ itu bukan nama geografi anak-anak. Maka petai Cina penulisannya menggunakan huruf kecil. Itu nama salah satu jenis petai, ya. Kemudian ada kunci Inggris. Inggris di situ bukan nama negara, ya anak-anak, tetapi yang dimaksud adalah salah satu jenis benda, ya, alat, ya, seperti itu. Nah, hati-hati, walaupun bunyinya sama, kalian perlu ketahui itu termasuk nama tempat atau bukan, ya. Kalau itu nama benda, nama buah, nama makanan, maka penulisannya diawali dengan huruf kecil. Oke. Catatan berikutnya, anak-anak, coba kalian bedakan dengan contoh berikut. Contoh berikut bukan nama jenis, tetapi menunjukkan kekhasan atau asal daerah. Nah, kali ini tetap ada nama geografinya. Perhatikan contohnya, ya. Batik Pekalongan. Yang dimaksud di sini batik Pekalongan. Pekalongan di sini tetap menggunakan atau diawali dengan huruf kapital untuk huruf P-nya, karena di situ menunjukkan geografinya. Batik asal atau khas dari daerah Pekalongan. Kemudian film Korea. Nah, Korea di situ itu nama geografi, menunjukkan suatu daerah asal atau kekhasan, ya. Film asal Korea atau film khas Korea. Kemudian ada tarian Sumatera. Sumatera di situ itu juga termasuk geografi anak-anak, ya. Tarian khas dari Sumatera atau tarian yang berasal dari Sumatera. Hati-hati, kalian perhatikan nanti kalau ada kata yang mirip, kalian cek dulu apakah itu nama tempat atau bukan. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, yang diperhatikan di sini ini, ya, nama geografinya tetap diawali dengan huruf kapital. Adapun nama bendanya, ya, batik, film, tarian di sini menggunakan atau diawali huruf kecil. Nah, itu anak-anak catatan pentingnya untuk digarisbawahi. Oke. Selanjutnya penggunaan huruf kapital yang ke-10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, nama lembaga, nama badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Jadi kalau ada nama negara, nama lembaga, ya, nama dokumen diawali huruf kapital kecuali kata ini anak-anak, ya. Kata di, ke, dari, dan, yang, untuk. Nah, penulisannya menggunakan huruf kecil atau diawali dengan huruf kecil. Contohnya, kalian perhatikan dulu. Republik Indonesia. Nah, ini, ya, nama negara Republik Indonesia diawali dengan huruf kapital. Ini nama lembaga untuk contoh nomor 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat diawali dengan huruf kapital. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan atau diawali dengan huruf kapital. Meskipun di sini diperhatikan bangsa-bangsa ini ada pengulangan kata di sini, dua-duanya, ya, pengulangannya tetap diawali huruf kapital. Oke anak-anak, itu untuk contoh yang nomor 10. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang ke-11.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul, ya, penulisan judul. Kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi, kecuali kata tugas. Apa tadi kata tugas? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, kata tugas ada kata di, ke, dari, dan, yang, untuk. Nah, jadi kalau nanti kalian menemukan kata-kata itu, kata tugas dalam judul, penulisannya tetap menggunakan huruf kecil. Yang lainnya diawali dengan huruf kapital. Oke? Contoh kalian perhatikan. Nah, contoh penggunaan huruf kapital dalam judul. Misalnya ini ya, nomor 1. Ini contoh yang Bu Tuti berikan di sini adalah contoh penulisan judul yang ada di dalam kalimat. Ani membawakan puisi berjudul Aku dan Ibuku. Judul di sini untuk menandai ini ditulis dengan huruf miring, kemudian diawali dengan huruf kapital. Aku dan Ibuku. Kalian perhatikan ada kata dan di sini ya. Aku A menggunakan huruf kapital, dan karena ini tadi kata tugas digunakan menggunakan huruf kecil ya. Ya, tidak ada huruf kapital di sini. Kemudian ibuku I-nya menggunakan atau diawali dengan huruf kapital. Oke, seperti ini penulisannya anak-anak. Kalau dalam kalimat judul di sini kalian tulis dengan miring ya, dengan tanda miring. Oke. Ini contoh yang kedua. Sudah sejak lama Paman menjadi agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, di sini nama surat kabar ya, di sini juga termasuk judul Sinar Pembangunan. S menggunakan huruf kapital, P juga menggunakan huruf kapital, dan penulisannya karena ini ada di tengah kalimat ya, ada di dalam kalimat. Judul di sini ditulis dengan huruf yang dimiringkan. Oke. Itu untuk penggunaan huruf kapital yang ke-11. Selanjutnya yang ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Jadi kalau kita mau menyingkat kata ya, menggunakan huruf kapital. Contohnya ini sarjana hukum. Maka contoh penyingkatannya kita tulis S.H. ya, dua-duanya huruf kapital. Kiai Haji K.H. Kemudian ada doktor. Ini satu kata. Disingkat dengan dua huruf ya, D kapital, R-nya kecil, titik, bukan D-nya tidak kecil ya anak-anak ya, bukan kecil ya ini ya, ini D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian profesor, P-nya menggunakan huruf kapital ya, prof titik ini ya. Saudara, S-nya menggunakan huruf kapital, D kecil, R kecil, dan titik. Nah, ini penulisan singkatan ya. Ada ini gelar ya, sarjana hukum, kiai haji, doktor, profesor, kemudian saudara ini adalah sapaan. Oke anak-anak, ini untuk singkatan nama ya, singkatan nama, singkatan gelar, pangkat atau sapaan. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya penggunaan huruf kapital yang terakhir ya, yang ke-13 dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan atau acuan. Ya, sapaan ini berarti orang yang diajak berbicara. Acuan itu maksudnya orang yang jelas ya, orang yang jelas, yang tertuju ya. Contohnya kata sapaan.
dan kata acuan. Kalian perhatikan ini ada di kalimat langsung. Kapan Bapak berangkat? Tanya Ida. Di sini Bapak ini ya mengacu kepada seorang yang ada di depan Anda, yang ada di depan kamu ya. Bapak di situ ya. Ada sosok Bapak di situ. Nah, diajak berbicara bapaknya ya. Kapan Bapak berangkat? Tanya Ida. Bapak di sini B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, Didi bertanya, "Masa apa, Bu?" Di situ ada sosok ibu. Nah, ini mengacu pada ibu ya, dan disapa ya. Ada orang di situ kemudian diajak ngobrol, diajak berbicara. Nah, itu sapaan. Maka Bu, ibu di sini ya, penulisannya menggunakan atau diawali dengan huruf kapital. Contoh yang ketiga, silakan duduk, Nak. Nah, Nak di sini juga ya, ini diajak ngobrol ya, acuan sapaan Nak gitu ya. Maka diawali dengan huruf kapital. Perhatikan kata berikutnya, kalimat berikutnya, kata kakek tua itu. Di sini penulisan kakek di sini ya anak-anak, ini juga hubungan kekerabatan, tetapi tidak menggunakan huruf kapital, tidak diawali dengan huruf kapital karena bukan sapaan dan bukan acuan, tetapi menceritakan orang lain, pernyataan biasa. Oke ya, jadi yang ada di dalam kalimat langsung seperti itu. Nah, anak-anak diperhatikan ada catatan khususnya ya. Istilah kekerabatan bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh, nah ini yang bukan penyapaan atau pengacuan. Ini jika ada dalam kalimat pernyataan biasa, bukan kalimat langsung. Diperhatikan, kita harus menghormati bapak dan ibu kita ya. Ini pernyataan biasa, tidak mengacu bapak dan ibu tertentu. Bapak dan ibu di sini bukan orang yang diajak berbicara secara langsung. Maka ini bukan acuan, bukan pula sapaan. Penulisannya kalau seperti ini, bapak dan ibu diawali dengan huruf kecil. Oke anak-anak, hati-hati ya, diperhatikan baik-baik. Dan catatan yang terakhir, nah anak-anak, kata ganti Anda. Nah anak-anak, jika menuliskan kalimat dengan menggunakan kata Anda, maka kata Anda itu nanti ditulis dengan huruf apel kapital. Contoh, siapa nama Anda? Sudahkah Anda tahu? Karena apa? Secara tidak langsung kata Anda di sini adalah kata acuan atau kata sapaan. Oke anak-anak, itu tadi penggunaan huruf kapital bagian yang kedua. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Nanti jika ada bagian yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu Tuti. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sampai jumpa di materi yang akan datang di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.